Apa yang disampaikan oleh Om Nandar, Om Evangelis Nandar ini, itu adalah konyol sekali ya. Masa dia mengajukan bukti hanya dari cerpen seperti ini, dari berita-berita yang ditulis oleh merdeka.com. Please deh, kalau mengajukan sesuatu bukti itu yang akademis seperti itu ya, supaya kita tidak terlihat seperti orang bodoh. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kali ini saya mau mengomentari video dari Ustadz Nandar. Oh, sekarang bukan Ustadz lagi deh kayaknya. Sudah berubah menjadi evangelis. Jadi dari evangelis Nandar. Ngomong-ngomong, Om Nandar ini evangelisnya dari gereja apa ya? Karena evangelis itu bukan gelar yang dipakai sendiri atau dikarang-karang sendiri, diberikan sendiri gitu ya. Karena gelar itu adalah gelar resmi yang diberikan oleh gereja setempat di mana dia seharusnya melayani. Tapi ya sudahlah, bukan Om Nandar kalau dia tidak bikin kontroversi. Nah, kali ini masih berkaitan dengan Yesus menikah. Ngomong-ngomong, Om Nandar ini ternyata sudah menemukan bukti papirus yang asli. Dan Pak Ahok katanya mengapresiasi langkah Om Nandar yang sudah menemukan bukti yang asli ini. Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Nah, baik menurut saya, menurut para ilmuwan, Yeshua HaMasyiah itu memang menikah. Karena orang Yahudi di atas 30 tahun, usia 30 tahun itu memiliki beban, memiliki kewajiban untuk menikah. Sedangkan Yeshua HaMasyiah di atas usia 30 tahun. Ya. Jadi pendapat Yeshua HaMasyiah menikah bukan hanya dibenarkan oleh para ilmuwan, bukan hanya dibenarkan oleh papirus, tetapi dibenarkan oleh tokoh Indonesia, yaitu Bapak Ahok. Tapi ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun? Kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dalam tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, sependapat Bapak Ahok bahwa orang Yahudi, Rabi Yahudi di atas usia 30 tahun, maka dia memiliki kewajiban untuk menikah, bukan berkewajiban untuk jomblo, ya. Seperti saudara-saudari sekalian, Yesus pernah menikah, Paulus pernah menikah, tetapi Paulus bercerai, begitu, ya. Jadi harus dipahami sampai di sini, saudara, bahwa pernikahan Yesus HaMasyiah bukan hanya dibenarkan oleh para ilmuwan, bukan hanya dibenarkan oleh papirus, tetapi dibenarkan oleh tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Kristen, yaitu Bapak Ahok. Bapak Ahok sependapat dengan apa yang saya katakan, bahwa Yesus HaMasyiah itu menikah. Setahu saya, video Pak Ahok ini bukan berkaitan atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan Om Nandar ketika dia menemukan bukti papirus yang asli ya. Tapi setahu saya video Pak Ahok ini adalah ketika dia wawancara atau video call dengan Pak Andi F. Noya. Nah, dalam video call ini Pak Ahok memang mengatakan bahwa Yesus kalau dia nggak mati umur 33 tahun, di umur 40 tahun pasti dia akan menikah, kata Pak Ahok. Nah, saya memang secara pribadi tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ini. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini tidak untuk menikah. Karena misi dia bukan untuk menikah. Karena dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Ada pekerjaan yang sangat besar, jauh lebih penting daripada hanya sekedar menikah. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahok ini memang tidak benar ya. Kenapa Yesus tidak harus menikah? Ingat, Yesus adalah seorang rabi. Rabi itu tidak diwajibkan untuk menikah. Menikah boleh, tidak menikah juga boleh. Tapi kalau imam baru wajib untuk menikah. Itu hukumnya di dalam Yahudi. Nah, kembali kepada Om Nandar tadi itu ya, yang mengatakan bahwa Pak Ahok sangat mengapresiasi dia ketika dia menemukan bukti gitu ya. Nah, di video yang ini. Nah,
Di sana Om Nandar mengatakan bahwa Pak Ahok aja setuju, yakin kalau si Yesus ini menikah di usia 40 tahun. Nah, Pak Nandar, Evangelis Nandar ini mengambil sumber dari mana tadi itu? Dari, kalau nggak salah, saya lihat ini, sumbernya itu ternyata dari merdeka.com. Dari ini ya, teman-teman bisa lihat itu judulnya Ilmuwan Temuan Papirus Kuno Mengklaim Yesus Menikah Memang Asli. Kalau membuktikan sesuatu hanya dari clipping seperti ini, itu please deh, itu bukan akademis sekali ya. Itu tidak akademis sama sekali. Jadi, gini, di dalam merdeka.com ini ditulis seperti ini ya, saya bacakan. Potongan papirus kuno mengklaim Yesus mempunyai seorang istri yang sebelumnya ditepis oleh Vatikan sebagai pemalsuan modern. Telah dikonfirmasi sebagai dokumen kuno asli. Para ilmuwan dari beberapa universitas bergengsi di Amerika Serikat mengatakan papirus itu ditulis antara abad ke-4 dan ke-8. Garis bawahi ya. Papirus ini yang diklaim asli oleh Om Evangelis Nandar ini ditulis pada abad ke-4. Abad ke-4, semua murid-murid Yesus itu sudah mati, Om. Jadi, nggak mungkin ada murid yang bangkit di abad ke-4 untuk menulis Injil yang ini, gitu loh ya. Jadi, ini adalah Injil Gnostik. Semua Injil yang ditulis setelah kematian para murid, para rasul, itu semua adalah Injil Gnostik, kitab apokrif, atau Injil palsu. Jadi kalau ditulis di sini dikatakan ini ditulis pada abad ke-4, 100%, 200%, 300% saya yakin kalau ini adalah Injil palsu. Nah, fragmen dalam papirus itu ditulis menggunakan bahasa Koptik kuno dan berbunyi, Yesus berkata kepada mereka, istri saya, kata. Memang di dalam papirus kecil ini, kecil sekali ini papirusnya ya. Di sana Yesus mengatakan ada kata istriku gitu ya. Nah, menurut mereka ini yang dimaksud ini adalah Maria Magdalena. Memang ya, Injil-Injil Gnostik itu banyak yang menceritakan tentang Yesus menikah. Kenapa? Yaitu mungkin kebutuhan mereka untuk menulis bahwa Yesus ini seharusnya menikah. Padahal di dalam Injil Sinoptik tidak pernah dicatat, bahkan tradisi bapak-bapak gereja, murid-murid para rasul juga tidak pernah menuliskan bahwa Yesus menikah. Yang kedua, saya masih tetap mencari bukti di merdeka.com ya. Nah, di merdeka.com ini judulnya Inikah Bukti Bahwa Yesus Pernah Menikah? Masih tentang papirus yang sama ini ya. Nah, di sini berita ini ditulis begini. Dalam Injil Perjanjian Baru tidak terdapat bukti bahwa Yesus pernah menikah. Garis bawahi. Di dalam Injil Perjanjian Baru menurut ini ya. Jadi Injil Sinoptik itu tidak pernah ditulis Yesus menikah. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Gereja Katolik. Namun sekitar tahun 2003 lalu terdapat novel yang menjadi bestseller berjudul The Da Vinci Code karya Dan Brown. Jadi ini ya, mereka itu memang sukanya adalah barang-barang palsu, termasuk bukunya Dan Brown atau novelnya Dan Brown, The Da Vinci Code. The Da Vinci Code ini adalah buku fiksi yang mengutip Injil Filipus dan Injil Maria Magdalena, yang kedua-duanya adalah Injil apokrif, Injil Gnostik atau Injil palsu. Kenapa palsu? Sekali lagi, kalau mengenai Injil Filipus, menurut tradisi Bapak Gereja, Filipus tidak pernah menulis Injil. Apalagi Injil Filipus ini juga ditulis pada abad ke-4. Dan Injil ini berkembang pesat dipegang oleh orang-orang bidat Kristen yang ada di tanah Arab. Jadi gini, ini tidak ditulis oleh Filipus. Hanya satu-satunya
murid Yesus yang disebut di dalam Injil ini adalah Filipus. Jadi menurut orang-orang akhirnya ini disebut Injil Filipus. Kedua, Injil Maria Magdalena juga ditulis pada abad ketiga, keempat. Nah, di sini memang jelas Yesus mempunyai hubungan khusus dengan Maria Magdalena. Bahkan dia pernah menikah dan mempunyai anak biologis. Ini juga adalah Injil palsu karena Maria Magdalena bukanlah termasuk di dalam 12 rasul. Dan dia juga tidak pernah menulis Injil, catat itu baik-baik. Dan abad ketiga keempat, baik Maria Magdalena maupun Filipus itu kedua-duanya sudah mati. Tidak mungkin mereka bangkit jadi zombie untuk menulis Injil. Jadi seperti itu ya. Apa yang disampaikan oleh Om Nandar, Om Evangelis Nandar ini, itu adalah konyol sekali ya. Masa dia mengajukan bukti hanya dari cerpen seperti ini, dari berita-berita yang ditulis oleh merdeka.com. Please deh, kalau mengajukan sesuatu bukti itu yang akademis seperti itu ya, supaya kita tidak terlihat seperti orang bodoh. Jadi ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga ini memberkati kita semuanya dan membuat kita semakin mengasihi dan hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.